Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat muslim, sahabat DHS? Kali ini saya ingin mengajak semua belajar bekam bersama DHS dengan topik sistem limbik. Ya, Bapak Ibu tahu apa itu sistem limbik? Secara umum dan gampangnya, dalam video ini akan mengulas cara belajar yang smart, yang gampang untuk kita, siapa saja masyarakat umum, untuk mengetahui kebesaran penciptaan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama sistem limbik. Sistem limbik ini adalah organ, ya, bagian organ dari otak besar kita, ya, yang berada di tengah dari otak besar kita, ya, dan dialah yang mengatur fungsi, ya, emosi, motivasi, cinta, kasih sayang dan sebagainya, sehingga sistem ini sangat berperan dalam kehidupan manusia. Ya sahabat semua, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana sistem limbik itu ada di dalam tubuh kita. Ya, sistem limbik itu terdiri dari berbagai organ, ya, diantaranya ada amigdala, ya, ada hipokampus, ya, ada talamus, ya, hipotalamus dan neokorteks, ya, yang mana kesemuanya ini bekerja saling sistematis, menerima impuls atau rangsangan dari luar tubuh, memprosesnya dan meresponnya. Begitu ya. Ya, kita sebagai manusia tentu mempunyai karakteristik, ya, memiliki perasaan dan juga memiliki pemikiran, ya, akal fikir. Nah, jadi dari hasil belajar saya, Masya Allah, ternyata pusat utamanya, kontrolnya itu ada di sistem limbik. Ya, Bapak Ibu, inilah otak kita. Sebelum kita ke sana, ya, saya ingin mengenalkan Bapak Ibu bahwa dari mana kita mengenal posisi otaknya. Ini adalah, ya, visualisasi manekin kepala manusia. Ya, ini daerah depan, ini daerah belakang, ini samping, ya, ini daerah atas, ya. Kalau kita buka, andai ini kita pelajari struktur anatominya, ya, maka beginilah susunan otak kita. Ternyata ada dua belahan otak besar, cerebrum, ya. Oke. Andai ini saya ambil, ya, maka saya letakkan di sini. Ini adalah cavum cranii, ruangan otak, ya. Dan ini otak sekarang saya ambil, ya. Ini ada dua belahan otak, ya. Inilah yang dikatakan satu belahan hemisfer. Hemisfer otak kanan, hemisfer otak kiri, atau belahan otak kanan, belahan otak kiri, ya. Dan di tengahnya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, struktur yang berbeda dikit ini sebenarnya menyatu. Jadi di bagian tengahnya itu menyatu gitu, ya. Inilah yang namanya area limbik, ya, organ-organ yang berperan dalam sistem limbik itu. Sedangkan ini adalah batang otak. Kita pernah kenal mati batang otak, ya. Berarti jaringan ini mati, bukan otaknya, jaringan ini. Tapi jaringan ini, batang otak ini sebagai terminal banyak sistem saraf kranial yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Maka kalau ini mati, ya, fungsi
vegetatif manusia semua respon mata, melihat, mendengar, mencium dan sebagainya, panca indera semua ini juga ikut lumpuh. Ya, baik. Ini adalah sistem limbik. Saya kembali ke organ otak yang lebih besar agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Ini yang tadi di bagian depan, otak depan. Otak itu dibagi otak belakang, otak samping, ya sama di bagian atas, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini lobus frontalis, ya, ini parietalis di atas, ya. Oke, ini temporal. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan dalam menjelaskan organ otak secara anatomi maupun fisiologinya. Namun saya kali ini fokus pada sistem limbik, ya. Sistem limbik, maka kita akan membuka otak, ya, untuk melihat bagian yang mana sistem limbik itu. Inilah dia sistem limbik. Ini corpus callosum, ya. Ini ya, basal ganglia, ya. Ini ada, ya, hipokampus, ya. Kemudian ini ada amigdala, talamus, ya. Ini hipotalamus, ya, dan ini nanti bersambung jadi hipofise, ya. Oke. Nah, jadi yang perlu diketahui, segala informasi, stimulus, penglihatan, ya, penciuman, rasa, perabaan, ya, dan sebagainya yang ada di lingkungan kita, rasa dingin, rasa panas, ya, itu saraf sensoris menghantarkan pesan lingkungan itu. Jadi kalau kita berada di ruangan ber-AC, kita tahu ini dingin sekali, atau kita berada di ruangan yang sangat panas, kita merasa panas sekali, maka dia akan menyampaikan informasi itu melewati batang otak, dan stasiun relaynya yang pertama adalah di daerah sistem limbik, ya, di mana itu akan diteruskan pertama di daerah parieto occipitalis, ya, itu agak di belakang. Ini sebagai penerima pertama stimulus, ya, penerima pertama stimulus, ya. Jadi dia adalah bagian korteks yang ada di sini. Jadi sebenarnya di korteksnya. Apa itu korteks, dok? Jadi otak itu seperti semangka. Coba kita belah semangka warna merah, ya, misalnya. Daging semangka yang warna merah itu namanya medula. Gitu, ya. Dan bagian pinggiran semangka yang warna kehijauan itu korteks. Nah, jadi ada dua daerah yang berbeda gitu. Jadi kalau ada daerah pulau, ada yang pesisir pantai, ada daerah pedalaman pulau. Ya, pedalaman pulau medula. Pinggir pantai, ya, pesisir pantai itu korteks, pinggir. Ya, jadi korteks itu di sini. Ya. Nah, di area korteks inilah pusat asosiasi semua respon. Semua stimulus yang datang diasosiasikan di sini, diartikan, diterima, ya, diasosiasi yang pertama, ya, kemudian nanti diterima ini apa, kemudian dihantarkan ke asosiasi depan, ya, namanya korteks, ya, asosiasi frontal di daerah depan nih, ya, untuk diartikan, direncanakan. Jadi kalau kita menerima panas, lantas tubuh kita mau ngapain gitu? Oh, kalau gitu kita keluarkan, ya, cairan, ya, untuk apa? Untuk mendinginkan udara atau suhu di sekitar kulit. Nah, jadi makanya kita berkeringat. Jadi orang yang kepanasan akan terjadi
reaksi hidrasi, pengeluaran keringat yang berlebihan, yang banyak. Untuk apa? Membasahi kulit, menghindari kulit dari terbakar. Begitulah kurang lebih responnya seperti itu. Nah, itu rencananya di frontal. Nah, dari frontal akan diteruskan ke korteks asosiasi temporalis, ya. Temporalis ini kita lihatnya di sini ya. Jadi temporal di sini, ya, dari sini, ya, dari belakang, depan, temporal, ya. Di sini direncanakan diteruskan, ya, perintahnya baru disampaikan, ini masuk ke dalam ya sebenarnya, ya, masuk ke dalam, ya, ke amigdala. Amigdala ini satu struktur anatomi di dalam sistem limbik yang sangat berperan dalam motivasi emosional kita, rasa sedih, marah, ya, kecewa, jatuh cinta, ya, dan sebagainya, ya, ini semua di amigdala dan dia menerima respon secara langsung, ya. Beda dengan sistem, ya, hipokampus. Hipokampus ini tidak menerima secara langsung, ya, tapi dia bisa juga dengan proses diasosiasi lagi berpikir, ya. Nah, kemudian, ya, kalau sudah direspon amigdala, maka amigdala akan memerintahkan hipotalamus, menyampaikan ke hipotalamus. Misalnya sedang ketakutan, ya, ada orang jahat, ada hal yang membahayakan tubuh, maka dia akan menghantarkannya ke hipotalamus pesannya itu, dan hipotalamus menyampaikan ke hipofisis, ya, nanti mengeluarkan, merangsang si adrenalin untuk keluar oleh kelenjar adrenal, ya, mengeluarkan adrenalin untuk memutuskan kalau kita takut biasa menghindarkan atau melawan, ya, maka fight or flight, ya, lawan atau lari gitu, ya, maka dikeluarkan hormon adrenalin untuk mempersiapkan semua organ tubuh merespon itu. Apakah mau lari berarti nyiapkan pembakaran otot dan sebagainya, ya, jadi pembuluh darah menciut, jantung berdetak lebih kencang dan sebagainya, nafas juga berdenyut lebih cepat dan sebagainya. Itu salah satu contoh mekanisme sistem limbik, ya. Nah, tapi karena sistem limbik ini menerima pesan itu langsung, maka sahabat, dia kadang bisa melakukan pembajakan respon. Jadi seharusnya harus dapat pemikiran dulu, ya, dari sistem, ya. Jadi kalau di dalam banyak bacaan bahwa amigdala juga bisa membajak respon tubuh kita, ya. Misalnya kita, ya, sedang menerima stimulus marah, ya, kemarahan dan sebagainya, ya. Nah, itu seharusnya informasi yang datang itu dikirim dulu ke neokorteks, ya. Informasi mentah ini, ya, dikirim dulu ke neokorteks. Jadi setiap impuls stimulus yang datang itu bagi dua. Satu ke tadi yang saya bilang, ke, ya, korteks pareto, ya, pareto occipital, kemudian korteks frontal, kemudian, ya, baru korteks temporal inferior di sini, ya, di belakang sini korteks temporal inferior, barulah masuk ke dalam ke amigdala. Tapi amigdala bisa membajak informasi itu satu, ya, dia lebih cepat merespon. Kalau dia dominan, ya, dia akan memberi respon untuk memerintahkan si hipotalamus, hipofise menghasilkan hormon-hormon endokrin ataupun hormon-hormon saraf-saraf mempengaruhi saraf kerja otonom kita, ya, untuk bekerja sesuai respon amigdala. Itu makanya kalau ada orang yang menerima respon ketakutan, kemarahan, misalnya contoh
dia tidak lulus ujian, dilihatnya dengan matanya, stimulus mata, nilainya gagal dalam ujian, misalnya seorang mahasiswa, maka dia langsung teriak, tidak, begitu kan? Atau dia misalnya melihat sebuah pengkhianatan, misalnya seorang istri melihat pengkhianat suami yang selingkuh, maka dia tidak berpikir panjang dengan otaknya, dia langsung mengambil senjata tajam dan sebagainya, atau hal yang membuatnya bereaksi, dia akan bereaksi membuat tindakan. Itulah yang namanya pembajakan amigdala atau amigdala hijack, ya. Dan ini sering terjadi bagi orang yang tidak mampu mengontrol amigdalanya. Jadi selalu membiarkan amigdalanya berrespon secara dominan. Jadi sedikit dengar berita negatif, langsung dia membawa perasaan, langsung nangis, sedih. Misalnya masih cerita gosip saja tentang buruk tentang suaminya atau anaknya, dia langsung berespon sedih. Harusnya tabayun dulu, dipikirkan dulu, tarik nafas dulu. Nah, ini bisa dilatih, bisa ya, dengan perilaku yang baik, dengan nasihat dan segala macam input yang positif. Ya, caranya pertama, tarik nafas dalam, mengontrol tekanan darah, aliran darah, supaya kerja aliran darah ke otak stabil, ya, tidak mengganggu kerja otak, ya. Jadi tarik nafas dalam, relax, ya, tarikan oksigen supaya konsumsi energi otak banyak, sehingga apa, proses asosiasi di otak itu lebih cepat, bisa mengimbangi amigdala, ya. Jadi bisa menahan amigdala respon tadi, atau amigdala hijack, pembajakan amigdala tadi. Nah, dengan begitu, ya, melatihnya itu, kemudian melatih fokus satu pikiran itu. Kalau kita sebagai seorang muslim, kita banyak beristighfar, mengingat Allah, dan dengan berzikir mengingat Allah, maka aliran otak kita lancar, ya, membaca Al-Quran mungkin dan sebagainya, membuat fungsi intelektual otak kita bekerja dan memberikan keputusan yang terbaik, yang positif. Ya, jadi kalaupun ada misalnya rasa stimulus rangsangan negatif datang pada kita, ya, misalnya kesedihan, pengkhianatan dan sebagainya, kita akan berpikir jernih dan membalasnya dengan proporsional, dengan logika berpikir yang baik, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak dan justru mungkin merugikan kita atau orang lain. Begitu dia, sahabat muslim. Proses yang mungkin tidak sederhana, tapi kalau kita bisa pelajari, insya Allah sistem limbik ini bisa kita atur. Ya, selain amigdala, saya juga menceritakan bagaimana kecerdasan intelektual dipengaruhi oleh hipokampus. Hipokampus, ingat aja, kampus tempat orang belajar. Nah, hipokampus tempatnya memori ingatan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sahabat muslim, nah, ingatan itu, ya, atau memori, ya, itu adalah sebenarnya proses, ya, simpanan stimulus. Jadi proses berpikir, ya, ingatan itu hasil proses berpikir, ya. Saat proses berpikir terjadi di mana ada stimulus, misalnya kita sedang membaca soal, sedang belajar, ya, mempelajari Pythagoras, misalnya belajar ilmu pengetahuan alam dan sebagainya, kita lantas berpikir, ya, menggunakan akal pikir kita, ya, proses berpikir tadi, ya, jadi menghafal misalnya, proses 5 tambah 5 10, terus kita ingat, 5 tambah 5 10, atau rumus segitiga ini, rumus persegi panjang ini. Nah, kita ingat, proses mengingat itu adalah proses berpikir namanya, proses belajar, ya. Disimpannya di mana? Di hipokampus, di kamar ingatan jangka pendek, ya. Jadi proses menghantar ingatan itu juga sebenarnya adalah ya, peran asetilkolin, peran neurotransmitter, sehingga kalau ada orang gangguan penghasilan neurotransmitternya atau asetilkolin itu, seperti penyakit Alzheimer, maka dia tidak bisa mengingat, mudah lupa, ya. Jadi apa yang diingatnya lupa, babarblas, ambiar semua, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah,
proses ingatan itu pertama jangka pendek ya. Jadi ada yang namanya jejak ingatan ya, jejak saraf. Ya, jadi proses mengingat itu membuat satu jejak ingatan. Nah, jadi kayak jejak langkah. Jadi bertambah satu percabangan saraf gitu. Ya, kalau ini sering diulang-ulang maka dia jadi ingatan jangka panjang ya. Jadi kalau ada ingatan jangka pendek yang diulang-ulang ya, terus ditebelin, ibarat kita menggaris sebuah garis lurus, kita tebeli bolak-balik, sering kita baca, kita ingat-ingat, maka ini jadi tebal garisnya. Inilah yang namanya ingatan jangka panjang, intelijensia kita ya. Inilah proses menghafal itu ya. Jadi kalau ada seorang anak mau menghafal Al-Qur'an ya, berulang-ulang membacanya, mentadaburinya, insya Allah dia akan mengingatnya dalam jangka waktu yang panjang, dan insya Allah akan lestari kalau dia selalu mengulangnya sehingga ingatannya kuat ya. Atau misalnya kita ada mengingat satu rumus ya, dan kemudian kita belajar hal yang baru, ada menemukan jawaban baru begitu ya, maka akan terbentuk jaras saraf yang baru ya. Nah, jaras saraf yang baru, jejak saraf yang baru, sedangkan jejak yang lama itu masih ada ya, tergantung kalau kita menebali yang baru ya. Jadi kalau kita kalau masih menghafal rumus barusan saja, sedangkan rumus lama sudah ulang-ulang sering, nanti begitu kita membutuhkannya, yang diantarkan oleh rangsangan otak itu ke alamat ingatan yang paling kuat. Nah, begitu ya. Jadi malah kita lebih ingat rumus yang lama, rumus yang baru yang barusan dihafal masih lupa. Begitulah dia proses bagaimana hipokampus bekerja. Dan sarannya di sini sahabat muslim ya, bahwa dengan membaca Al-Qur'an ya, itu adalah proses penglihatan ya. Kemudian membacanya ya, itu mengaktifkan korteks cerebri di area penglihatan di belakang ya, berbicara di area temporal ya, berbahasa gitu ya. Nah, mendengar juga sekalian di area temporal ya. Berpikir juga kalau kita mentadaburinya di area frontal. Berinteraksi dengan Al-Quran ini dengan kata lain menstimulus semua bagian otak kita. Masya Allah, otak kita yang luar biasa ini, Masya Allah. Sehingga apa? Fungsi otak ini sebagai asosiasi ya, berpikir ya, proses penyimpanan memori, penyimpanan pengaturan emosi ya, dan sebagainya, ini akan selalu teraktivasi. Maka yakinlah kita bahwa wajarlah bahwa dikatakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita dengan sering membaca Al-Quran, maka fungsi otak itu lebih lestari, lebih bertahan lebih lama, sehingga kita terhindar dari degeneratif otak yang namanya Alzheimer atau yang namanya penyakit pikun ya. Sahabat muslim, sahabat DAHS ya, inti dari apa yang saya terangkan ini bahwa mari kita tingkatkan kecerdasan emosional dan intelektual kita. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan kita ya dalam mengendalikan situasi lingkungan di sekitarnya ya. Nah, jadi secara umum itu dinilai dengan namanya intelektualitas ya, kemampuan manusia untuk menjawab tantangan stimulus yang ada di luar. Misalnya ada satu permasalahan, dia mampu berpikir tenang, mencari solusi dan mengontrol diri dan meresponnya. Itu kemampuan itu semua itu adalah intelektualitas manusia. Maka sering-seringlah mengaktifkan otak kita agar meningkatkan intelektualitas kita. Dan apabila ada gangguan pada fungsi intelektual kita, seperti misalnya intelektual emosi, kita sering mudah
menangis, sedih yang berkepanjangan, stres yang berkepanjangan, ya, dan susah tidur, akhirnya menyebabkan epinefrin tercipta terus karena stres, ya, sehingga tidur susah, denyut jantung terus gelisah, ketakutan dan sebagainya, maka itu adalah salah satu tanda gangguan fungsi sistem limbik. Maka bagaimana sahabat? Berpulanglah kepada terapi Tibun Nabawi. Tibun Nabawi menawarkan pengobatan yang hakiki, di mana Allah telah mengajarkan melalui Rasulullah bahwa dengan membaca Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, ya, dan bahkan mempraktekkan, mengamalkannya, ini semua mengaktifkan fungsi kerja otak. Mengaktifkan fungsi motorik. Ya, motorik itu areanya ada di tengah ke depan. Ya, kemudian memikirkannya, mentadaburinya dari setiap kalam Allah, itu juga meningkatkan fungsi kognitif dari otak kita, mesti berpikir kita. Ya, dan meresapinya, menghayatinya, mengambil hikmahnya. Ya, ini juga meningkatkan respon stimulus sensori saraf kita. Dan tentunya ini juga melatih sistem limbik kita agar stabil, ya, menghasilkan neurotransmitter secara teratur gitu. Jadi tidak berlebihan, ya. Dimana nanti akan ada dikeluarkan serotonin, ya, saat kita sedang bahagia, ya, sedang mendekatkan diri pada yang kuasa, ya, dopamin, ya. Kemudian nanti ada oksitosin, ini salah satu hormon kebahagiaan, hormon bahagia juga, ya. Nah, ini juga dikeluarkan, ya, saat kita merasakan kesenangan, kebahagiaan, ya. Dan kemudian nanti menurunnya hormon adrenalin dan sebagainya, ya. Ini tentu manfaat dengan membaca Al-Quran. Kemudian Tibun Nabawi yang lain, kita hendaklah dengan berbekam, karena Rasulullah mengatakan juga sungguhnya pengobatan yang terbaik bagimu adalah berbekam. Berbekam dalam hal ini adalah mengeluarkan darah-darah yang kotor, yang mengandung banyak toksin, sehingga banyak sel-sel darah yang mati di sekitarnya, dan aliran darah di pembuluh darah sekitarnya itu menjadi melambat. Dan aliran-aliran darah yang melambat ini sebenarnya juga mengganggu proses sirkulasi darah di jaringan otak sekitar itu. Maka untuk meningkatkan aliran darah di sekitar otak, ya, maka misalnya di fungsi sistem amigdala, di otak depan, otak belakang, maka kita bisa berbekam di titik kepala, ya. Sahabat muslim, ada yang kita kenal dengan titik umumugits, ini juga baik sekali, ya, sebagai andalan kita dalam memberikan terapi terhadap gangguan kepada fungsi di otak, ya, baik itu otak besar maupun di sistem limbik, ya, di umumugits. Kemudian salah satu pilihan adalah di, ya, al-yafuk bagian depan ini, ya, ini lebih cenderung ke area frontalis, ya, ini area kognitif, berpikir, ya, tadi asosiasi tadi juga, ya. Walaupun yang paling dekat adalah mungkin di area roksi, ya, ini di area kepala, di mana aja area yang berambut, tapi tepatnya di area belakang telinga, ya, belakang telinga, mungkin agak berjarak dari umumugits, ya, di belakang telinga kanan kiri, ini sangat dekat dengan amigdala, hipokampus tadi, ya. Bisa dipilih, ya. Satu saran kami, ya, jangan terlalu ekstrim, terlalu berlebihan melakukan pembekaman di daerah kepala berlebihan, ya. Mungkin secukupnya saja dengan 3 kop sudah memadai, ya, misalnya 1 di belakang, ya, paling maksimum mungkin 3 kop, ya. Ini tergantung pengalaman dan keyakinan Bapak Ibu semua, ya, di belakang, ya, di umumugits, ya, atau di yafuk, ya. Insya Allah kita lakukan dengan rutin, ya, tidak juga terlalu over berlebihan dalam bekamnya, ya, tidak sering-sering dan sebagainya. Maka
kita harapkan aliran darah di otak ini lebih lancar. Dengan lancar aliran darah otak, perfusi oksigen, aliran darah dan juga oksigen ya. Ini semua kemudian sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh sel-sel otak ya, sel tubuh terkhususnya otak dalam hal ini bisa lebih cepat terhantarkan, dan ini juga meningkatkan kerja otak. Karena kita yakin dan percaya dan secara ilmiah memang dinyatakan bahwa kerja otak tidak akan bisa terlaksana tanpa konsumsi oksigen dan sari-sari makanan yang dibawa oleh darah arteri. Nah, jadi bukan hanya kerjanya yang kita maksimalkan, baca Quran, berpikir, belajar gitu, tapi kita juga meningkatkan aliran darah otak itu dengan salah satu caranya berbekam rutin dan makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan hidup dengan gaya hidup yang sehat. Demikian dari saya, DHS Dr. Hendra Sutisna. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.